Izin Pak, kami mendapat perintah terkait dengan segala proses pengelolaan anggaran, termasuk tadi bantuan langsung tunai dari pimpinan kami Pak. Kami harus berkoordinasi dengan Pemda, tapi terus terang walaupun sampai dengan saat ini belum ada surat dari Pemda untuk pendampingan, memohon pendampingan dari Kejaksaan, tapi kami sudah aktif Pak. Kami sudah aktif berkoordinasi dengan pihak inspektorat, malah inspektorat sudah bersurat kepada kami Pak terkait dengan pendampingan pengelolaan anggaran ini. Jadi saya kembali kepada bantuan langsung tunai tadi Bu. Yang penting dalam program ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan sampai ada penyimpangan, jumlahnya sesuai dengan penerimanya, kemudian bukti pertanggungjawabannya juga sesuai, dan yang menerima juga betul-betul menerima real Bu. Jangan sampai ada tanda terima yang fiktif. Itu nanti jadi fokus kami tuh Bu. Jangan sampai ada penerima yang fiktif, kemudian benar-benar sesuai penerimanya yang sesuai kategori yang sudah ditentukan. Karena begini Bu, terus terang, kalau ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pada masa bencana, ini sangat-sangat ancamannya terlalu berat ya. Nggak apa-apa ya Pak Bupati, saya warning sedikit ya Pak Bupati. Silakan. Iya. Itu makanya pimpinan kami memberikan perintah kepada kami Pak untuk mendampingi ini, karena memang bagaimana caranya kita itu mencegah supaya pengelolaan anggaran ini tidak ada penyimpangan. Karena terus terang, kalau seandainya terjadi penyimpangan dan pengelolaan anggaran dalam kondisi bencana, itu berbeda dengan dalam kondisi biasa Bu. Dalam kondisi bencana, Undang-Undang Tipikor mengancam kita dengan hukuman mati. Jadi makanya tadi saya sudah kemukakan bahwa kami diperintah oleh pimpinan untuk bagaimana caranya mendampingi pemerintah daerah supaya tidak terjadi penyimpangan, supaya ancaman hukuman yang berat itu tidak terjadi. Dalam kesempatan ini Pak Bupati, kami juga ingin mengadakan MOU Pak Bupati, sesuai dengan perintah dari pimpinan kami, bahwa kalau seandainya ada permintaan pendampingan dari pemerintah daerah, tapi karena Pak Bupati belum, saya sudah aktif bersurat kepada Pak Bupati. Setelah nanti ada surat saya dibalas oleh Pak Bupati, kita akan MOU Pak. MOU untuk pendampingan pengelolaan anggaran COVID. Kami tidak ada peran di dalam pendampingan refocusing anggaran, itu wewenangnya keuangan Pak. Kami tidak ada peran di dalam proses pengadaan barang dan jasa, itu bukan peran kami Pak. Itu sudah ada wewenang masing-masing. Itu wewenang WLP, wewenang dari LKPP untuk pendampingannya Pak. Kami hanya ingin memastikan supaya dalam pengelolaan anggaran itu tepat sasaran, tidak ada kerugian negara, kemudian tidak ada memperkaya diri sendiri. Itu yang kami ingin memastikan itu. Makanya perlu untuk penguatan instansi kami mendampingi itu, perlu ada MOU dengan Pak Bupati, dengan disaksikan oleh inspektorat Pak. Tapi walaupun itu belum berjalan, seperti tadi sudah saya katakan, saya sudah ada kegiatan dengan inspektorat. Inspektorat bersurat meminta personil kepada kami jaksa, kami tunjuk 13 jaksa termasuk saya sendiri, karena kami akan mendampingi tim di inspektorat itu 13 tim, kami satu jaksa mendampingi satu tim inspektorat. Niat kami tidak ada apa-apa Pak, tidak ada umpamanya niat kami pengen cari kesalahan, tidak. Justru kami bagaimana supaya program ini sesuai dengan perintah pusat, program ini berjalan sesuai dengan jalurnya. Uang yang dianggarkan, kalau tidak salah 59 miliar ya Pak ya, Pak Sekda ya. Uang yang dianggarkan untuk pengelolaan anggaran ini harus tepat sasaran, harus sesuai dengan peruntukannya. Makanya saya sudah WA Pak Sekda tadi, tolong supaya uang-uang hasil refocusing ini yang jumlahnya 59,4 M yang dari beberapa dinas dikumpulkan, tolong diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Dan nanti di akhir kami ingin meminta data penggunaan anggaran tersebut. Datanya kemana saja, pertanggungjawabannya kemana saja, siapa saja yang menerima, kami perlu data itu Pak, karena kami harus melaporkan ke pimpinan kami. Mohon maaf Pak, bukan istilahnya pengen tahu banget, tapi memang karena tugas kami seperti itu,
supaya semua dapat berjalan dengan baik. Jadi kami tetap nanti akan mendampingi, akan memberikan pendapat hukum, pendampingan kepada pihak pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan pemberian bantuan langsung tunai tadi, kita kembali lagi. Pak Bupati, sesuai dengan Permen nomor 1 tahun 2018 itu memang program PKH itu harus tunai uang, Pak. Bagaimana saya bilang uang? Karena pertama itu sudah di-cover oleh undang-undangnya, yang kedua lebih aman uang. Karena kalau seandainya bentuknya barang, tidak semua masyarakat itu membutuhkan barang tersebut. Umpamanya dalam bentuk sembako, siapa tahu dia tidak kepengen membeli sembako, mungkin dia sudah punya sembako, dia bisa pergunakan uang itu untuk yang lainnya. Jadi pendapat saya tetap uang, karena pertama dasar hukumnya ada, yang kedua juga lebih efektif uang, Pak. Apa yang dia mau beli terserah. Melalui bank, melalui bank, Pak. Lebih aman melalui bank, supaya pertanggungjawabannya ada. Dari pihak pemberi, penyalur dari dinas sosial juga aman bahwa ada transfernya, ada bukti transfernya juga di bank. Jadi kalau suatu saat diminta pertanggungjawabannya ada buktinya.